Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di sore hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya, sobat-sobat saya yang udah subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa di sore hari ini saya pengen mengajak teman-teman untuk ngobrol santai tentang peta perpolitikan di negara kita menuju pemilu dan pilpres 2024 nanti. Oke teman-teman, beberapa saat yang lalu Anies Baswedan bertemu dengan para pemimpin partai yang mengusung beliau menjadi capres di 2024 nanti, teman-teman. Sepertinya pertemuan tersebut selain membicarakan tentang strategi pemenangan Anies Baswedan dan tentunya saja juga opsi-opsi untuk memilih cawapres yang pas untuk Anies Baswedan. Selain itu juga banyak pihak yang menyayangkan dan sebetulnya melakukan sedikit protes ya atas, kalau menurut mereka, keterlibatan Presiden Joko Widodo, yaitu mengendorse beberapa capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti gitu kan. Kalau menurut saya sebetulnya hal tersebut justru menguntungkan posisi Anies Baswedan dan nggak perlu dikhawatirkan teman-teman, khusus untuk sahabat Anies Baswedan, karena seperti yang kita tahu kan konstelasinya politik di negara kita ini saat ini meningkat ya tajam, karena seperti yang kita tahu banyak tokoh-tokoh politik gitu kan, tokoh-tokoh juga masyarakat yang sebetulnya memberikan spekulasi gitu kan, yang sebetulnya menaikkan tensi perpolitikan di negara kita. Banyak kan teman-teman, ada yang dari luar negeri tuh, orang Indonesia kan, untuk saat ini di Australia mengembangkan spekulasi politik gitu kan, yang sebetulnya malah justru menaikkan konstelasi politik di negara kita gitu kan. Terus banyak juga yang dari dalam negeri gitu kan, menyatakan bahwasanya Bapak Surya Paloh suruh fight back, suruh melawan gitu kan. Yang dari luar negeri melakukan pernyataan-pernyataan gitu kan, yang kemudian disiarkan lewat media sosial, yang menurut saya juga spekulasinya justru menaikkan tensi politik. Yang jelas kalau menurut saya sendiri, apapun yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan mengendorse beberapa tokoh ya untuk maju di Pilpres 2024 nanti, sebetulnya pada dasarnya itu menguntungkan posisi Anies Baswedan gitu kan. Justru hal yang di-endorse oleh tokoh-tokoh yang di-endorse tersebut akan memperburuk memperkecil kemungkinan kemenangan daripada capres-capres yang didukung oleh pemerintahan gitu kan. Kalau teman-teman kita bahas kan sebetulnya sekarang posisi daripada front-front yang akan maju di Pilpres 2024 nanti kan adalah satu, koalisi perubahan yang tampaknya nggak begitu didukung oleh pemerintahan saat ini, dan kedua adalah tokoh-tokoh ataupun capres-capres yang memang di-endorse ataupun didukung oleh pemerintahan saat ini, dengan alasan bahwasanya tokoh-tokoh tersebut akan melanjutkan ataupun meneruskan agenda-agenda pembangunan yang udah dimulai di masa Presiden Jokowi. Apapun itu, kalau menurut saya hal tersebut justru memperkecil peluang kemenangan daripada pihak yang didukung oleh pemerintahan gitu kan. Karena apa gitu kan? Kalau kita lihat gitu kan, kalau kemungkinan terakhir itu kan, kalau kita lihat sepertinya akan ada 4 capres yang akan maju, dengan hitungan bahwasanya akhir ini sepertinya ada kesepakatan antara Partai PAN ya, gambaran dan kerjasama Partai PAN dengan Partai Golkar yang kemungkinan besar akan mengusung Bapak Erlangga Hartarto gitu kan. Nah, kalau memang ini nggak ada perubahan sampai Oktober nanti, tentunya akan ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Erlangga Hartarto. Artinya ada 4 capres ya yang akan maju gitu kan. Yang notabene yang agak terpisah ini kan, kutubnya terpisah adalah Anies Baswedan. Dan saya pikir kalau 4 capres juga bagus, jadi kutubnya itu
nggak terkutup atau terpolarisasi seperti 2019 kemarin ya gitu kan. Artinya yang sini agamis, kemudian yang sini sekuler gitu kan. Kalau kemarin posisinya seperti itu ya. Kalau 4 ya, itu sebetulnya nggak akan terjadi polarisasi. Tapi kalau 4 kubu Anies Baswedan sebetulnya sangat diuntungkan, luar biasa diuntungkan kalau menurut saya itu kan. Dan itu suatu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kan suaranya semakin solid ya Anies Baswedan ini kan, karena nggak ada di via Anies Baswedan ini nggak ada yang ganggu-ganggu suaranya gitu kan. Beda dengan koalisi-koalisi yang didukung pemerintahan saat ini. Di situ ada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang sepertinya juga Prabowo Subianto ini mulai sekarang saat ini juga mulai mendapatkan tempat ya teman-teman di hati para pendukung Presiden Joko Widodo atau relawan-relawan Presiden Joko Widodo ataupun pemilih-pemilih Presiden Joko Widodo di 2019 kemarin gitu kan. Artinya dengan ada 3 capres itu kemungkinan akan pembelahan daripada suara yang sebetulnya terkumpul untuk mendukung mungkin ya, kalau cuma satu pasang gitu pasti dukungannya ke satu pasang gitu kan. Kalau ini kan kayaknya susah karena memang dari partai politik sendiri pastinya punya salah satu tujuan utama dari partai politik sendiri adalah mendapatkan kemenangan ataupun memegang kekuasaan ya, nanti ketika menang di Pilpres memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan daripada negara ini gitu kan. Yang pastinya itu merupakan salah satu tujuan utama dari partai politik dan merupakan ya tujuan utama daripada adanya partai politik. Dan tentunya tujuan mereka pastinya strateginya adalah untuk menang ya, menangkan pemilu jelas gitu kan. Bohong kalau kemudian dengan alasan-alasan yang lain pasti gitu kan. Nah kita lihat gitu kan, karena saat ini kalau kita lihat surveinya kan antara Prabowo Subianto ini kemarin-kemarin sempat memimpin ya elektabilitasnya, sempat memimpin gitu kan, sempat di atas Ganjar Pranowo gitu kan. Apapun itu yang jelas artinya di sini Prabowo Subianto sudah berhasil ya. Prabowo Subianto berhasil mendapatkan simpati atau mendapatkan hati dari para pengikut ataupun pemilih Presiden Jokowi di 2019 kemarin, karena memang dulu-dulu pemilihnya banyak tapi kan memang kemudian ada peristiwa yang kemudian gesekan keras pasca Pilpres 2019 sampai kemudian ada jatuh korban juga, dan kemudian Presiden waktu itu Prabowo Subianto bergabung dengan kabinet Presiden Joko Widodo yang dengan alasan rekonsiliasi nasional gitu kan. Nah ini banyak yang kemudian nggak dimengerti ataupun nggak dipahami oleh para pemilih Prabowo Subianto dan partai secara langsung pemilih Partai Gerindra di Pilpres dan Pemilu 2019. Dan kemungkinan besar kalau menurut saya mereka pastinya akan memilih sepertinya akan berpindah pilihannya, dan pilihannya cuma satu karena kutubnya cuma Anies Baswedan di sini kan. Nggak ada lagi pilihan yang lain. Artinya di sini ada kondisi Anies Baswedan itu kondisinya solid gitu kan, belum lagi ditambah nanti oleh kekuatan daripada 2 partai nasionalis yang kemudian mengusung Anies Baswedan, yaitu partai Nasdem dan Partai Demokrat. Itu kan merupakan tambahan yang sangat besar. Nah kalau kita lihat di kubu pemerintahan, kalau kemudian ada 3 capres gitu kan, ada 3 capres, pastinya pemilih mereka pun pastinya akan sedikit terbelah, terbagi 3, walaupun pemilih utamanya pastinya ke Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo yang usung adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seperti yang kita tahu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu kemarin perolehan suaranya nomor 1 teman-teman gitu kan. Tapi kemudian saat ini perlu kita tanda tanya juga gitu kan, kenapa kemudian surveinya Prabowo Subianto sempat memimpin gitu kan. Artinya kemenangan Presiden Joko Widodo di 2019 kemarin, selain juga mutlak simpatisan sebagian besar adalah pemilihnya dari simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi juga ada suara-suara mungkin yang di luar itu. Itu suara-suara daripada relawan Presiden Joko Widodo yang memang jumlahnya sangat besar dan memang ada di seluruh wilayah Indonesia.
Kalau kita lihat sekarang kan memang kedekatannya Prabowo Subianto ini sangat lengket ya, kayaknya dekat banget dengan keluarga Presiden Joko Widodo, juga Presiden Joko Widodonya beserta keluarga. Artinya sepertinya mendapat angin gitu kan, walaupun mungkin maksudnya kalau kemudian capresnya banyak, ada 3 gitu kan, artinya kalau kemudian yang bertarung cuma 3 itu sebetulnya aman, all Indonesian, all President match, jadi orang-orang yang memang didukung oleh presiden, artinya siapapun yang menang dari ketiga itu pastinya Presiden Joko Widodo memiliki pengaruh terhadap siapapun yang menang nanti di 2024 nanti. Cuman masalahnya kan memang ada kubu sebelah, yaitu yang mengusung Anies Baswedan ini kan. Nah ini kan kita nggak tahu kekuatannya seberapa besar dan nggak bisa terdeteksi gitu kan kalau berdasarkan survei sendiri, kalau menurut saya gitu kan, menurut saya pribadi, dan bisa menimbulkan, bisa terjadi kejutan nanti kan gitu kan. Yang udah jelas sebetulnya kalau cuman capresnya itu 2, artinya dalam artian di sini Anies Baswedan, di seberangnya adalah Ganjar Pranowo, baik Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, atau Prabowo Subianto Ganjar Pranowo, tentunya akan peluangnya sangat kecil untuk Anies Baswedan untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti. Saya yakin itu, saya sebagai seorang juga yang mendukung supporter Anies Baswedan, saya ngerasa kita bisa membaca lah gitu kan, tahu diri, kita ngerti. Tapi memang kemudian karena Presiden Joko Widodo endorse kesana sini, kalau kata PDIP kemarin katanya ada dansa politik segala macam tuh, ini justru sebetulnya satu langkah yang sebetulnya berbahaya. Dalam rangka berbahayanya artinya bisa menyebabkan kekalahan dan memberikan angin, memberikan peluang yang besar untuk Anies Baswedan memenangkan di kontestasi Pilpres 2024 nanti. Karena kalau betul kemudian ada capres lagi, ini 3 ya kan, kemungkinannya besar sekali, karena memang kalau untuk disatukan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo hampir mustahil ya, kecil sekali kemungkinannya lah gitu kan, walaupun kemungkinan ada tapi kemungkinan kecil. Kenapa gitu kan? Karena berdasarkan survei, kalau barometernya survei itu kan, Prabowo Subianto sering ini saat-saat ini akhir-akhir ini memimpin ya survei elektabilitasnya, artinya pastinya berpikir ulang, Prabowo Subianto juga berpikir punya peluang besar ya dengan tim pengusungnya. Kalau beliau pasti memiliki peluang besar untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024 nanti. Artinya juga pasti posisi tawarnya kuat gitu kan. Kalau beliau dijadikan cawapres kan nggak mau gitu kan. Jelas nggak mau. Begitupun Ganjar Pranowo yang memang diusung oleh PDI Perjuangan. Apapun yang terjadi, PDI Perjuangan adalah salah satu partai pemenang pemilu di 2019. Artinya juga nggak mungkin. Kemudian kemungkinannya kecil gitu kalau kemudian Ganjar Pranowo dipasangkan sebagai posisinya cawapres kepada dari Prabowo Subianto gitu kan. Nah kalau kita lihat kemudian di sisi yang lain ada Partai PAN dan Partai Golkar gitu kan. Nah ini juga agak rumit juga, karena memang kalau kemudian untuk bergabung dengan partai politik ini kan pasti tujuannya menempatkan kader mereka ya, pastinya gitu kan, di kontestasi nanti gitu kan. Artinya posisinya susah, karena memang Partai Golkar sendiri salah satu partai besar ya, partai nomor 3 ya, perolehannya terbesar di pemilu 2019. Artinya ketika kemudian mereka bergabung dengan Ganjar Pranowo pun kemungkinannya kecil gitu kan kalau untuk menjadi cawapres gitu kan, kemungkinannya kecil. Dan begitupun PAN gitu kan. Tapi mereka ketika bergabung sepertinya kursi DPR MPR daripada PAN, gabungannya dari PAN dan Golkar ini sendiri sudah mencukupi untuk 20% ya, melewati threshold. Artinya cukuplah yang kursi anggota DPR MPR-nya 115 itu cukup. Artinya mereka bisa mengusung gitu kan, mengusung calon capres dan cawapresnya sendiri. Yang kita nggak tahu ya, yang pastinya kan memang yang diusung capresnya kemungkinan besar adalah Erlangga Hartarto, dan bisa aja cawapresnya Zulkifli Hasan kayak pimpinan PAN saat ini gitu kan. Tentunya mereka juga pasti pengen lah gitu kan mengajukan mengusung capres mereka sendiri, karena cukup itu ya teman-teman, gabungan dari 2 partai itu cukup gitu kan. Dan memang Golkar kan memang memang salah satunya apapun yang terjadi sepertinya memang
Erlangga Hartarto sebagai capres mereka. Artinya hampir nyaris fix ya. Kemungkinannya kecil kalau kemudian dari 3 capres ini kemudian cuma mengkerucut satu capres itu sangat kecil sekali kalau lihat memang dinamika politik terakhir ini gitu kan. Artinya betul kalau kemudian memang kondisinya seperti itu, dan sepertinya juga Presiden Joko Widodo sepertinya selain juga berlanjutan pembangunan juga mengamankan posisi beliau setelah pasca Pilpres 2024 nanti. Artinya siapapun yang terpilih, Presiden Joko Widodo memiliki pengaruh gitu kan. Itulah saya pikir ketika beliau melakukan endorse daripada tokoh-tokoh yang didukung pemerintahan, saya pikir juga tujuannya itu ya, untuk menyelaraskan lah. Dulu kan memang Prabowo Subianto juga sebetulnya waktu itu elektabilitasnya juga nggak begitu tinggi, tapi kemudian setelah memang tampaknya mendapatkan angin dukungan dari Presiden Joko Widodo dan keluarganya, sekarang elektabilitasnya naik teman-teman. Dan itu nggak bisa disepelein oleh kubu yang mengusung Ganjar Pranowo gitu kan. Apalagi nanti kalau kemudian calonnya adalah 3, karena memang pemilihnya adalah pemilih partai-partai yang basisnya nasionalis ya, walaupun PAN juga itu kesannya agamis tapi dia mix dengan nasionalis. Di sini kan Golkar partai yang konsepnya nasionalis, begitupun juga Gerindra gitu kan. Artinya pemilih yang konsepnya nasionalis nanti akan terbelah, akan terjadi pengurangan gitu kan. Beda ceritanya kalau kemudian dari kubu seberang calonnya cuma Ganjar Pranowo ataupun Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto atau Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo, tentunya solid gitu kan, dan akan sangat sulit, peluangnya sangat kecil untuk Anies Baswedan memenangkan tuh. Walaupun saya supporternya, saya tetap berharap banyak beliau sukses di 2024 nanti. Tapi kalau kemudian 1 lawan 1 kayaknya memang susah teman-teman, karena memang bayangkan ya, PDI Perjuangan itu sudah pemenang pemilu, suaranya juga besar gitu kan, pengaruhnya sangat besar di wilayah seperti Indonesia Timur gitu kan, yang tentunya waktunya sangat pendek kalau kemudian Anies Baswedan juga berusaha untuk menumbuhkan simpatisan ataupun para pendukung baru di tempat-tempat seperti kayak di Bali, Nusa Tenggara, Papua ataupun Maluku. Tentunya akan kesulitan. Artinya kalau memang 1 lawan 1, saya juga agak-agak merasa berat gitu kan. Tapi saya pun semangat gitu kan sekarang bikin konten video ngobrol-ngobrol politik ketika kemudian capresnya ini ada 4. Nah ini capres 4 ini sepertinya 1 lawan 3 gitu kan, Anies Baswedan lawan yang dukung pemerintahan. Posisi ini memang sangat menguntungkan, dan saya rasa nggak perlu cemas para pendukung Anies Baswedan ataupun tokoh-tokoh yang mengusung Anies Baswedan gitu kan. Kan banyak sekarang kan pihak-pihak yang menyatakan lah presiden ini cawe-cawe ngurusin mengendorse capres-capres tertentu, nggak elok lah, etikanya etika politiknya kurang elok seperti itu. Saya pikir nggak masalah gitu kan, mau diendorse seperti apapun nggak masalah. Kalau menurut saya, analisa saya pribadi, justru hal tersebut merugikan pihak yang memang calon-calon yang didukung oleh pemerintah gitu kan. Apalagi kalau kemudian jadi 3 capres ya gitu kan. Artinya memang nggak perlu diikuti spekulasi-spekulasi dari tokoh-tokoh, orang-orang yang sebetulnya juga banyak kan sekarang yang sebetulnya juga malah meningkatkan tension gitu kan. Ada tokoh tuh yang tinggal sekarang di Australia, kemudian ada spekulasi-spekulasi tentang hal-hal yang terjadi di Indonesia yang sebetulnya juga malah menimbulkan kecurigaan gitu kan antar peserta pemilu nanti gitu kan. Hal itu juga menjadi nggak baik kalau menurut saya gitu kan. Menurut saya pribadi, apapun kondisinya saat ini, kalau menurut saya pribadi, apapun yang terjadi ketika presiden mengendorse tokoh-tokoh yang didukung beliau, itu posisinya selalu memberikan keuntungan, memposisikan Anies Baswedan itu, saya berkeyakinan peluangnya semakin besar ya di Pilpres 2024 nanti. Nah, oke. Yang penting memang berjalan dengan aman dan nggak kepancing gitu kan, nggak kepancing baik untuk dari supporter lawan ataupun tokoh-tokoh yang sepertinya mendukung memihak Anies Baswedan gitu kan, tapi kemudian pernyataan-pernyataannya memancing menaikkan tension itu sebenarnya nggak perlu direspon ya teman-teman.
Itu teman-teman, dan saya selalu berpesan pada sahabat Anies Baswedan untuk selalu menjaga untuk menjadi pendukung Anies Baswedan, supporter Anies Baswedan yang sopan, elegan gitu kan. Dan juga nggak terpancing, nggak perlu untuk merespon komen apapun gitu kan, konten apapun. Kayak saya sendiri gitu kan, banyak banget di video saya komen-komen yang sifatnya negatif ataupun mungkin juga nggak bener, ya nggak saya respon teman-teman, udah selesai gitu kan. Justru kadang saya prihatin malah yang lain tuh ngerespon, ketika respon udah dapet angin, dapet panggung teman-teman, dan itu lama-kelamaan akan memancing konstelasi gitu kan. Kemudian teman-teman salah ngomong, bikin konten apa, kemudian bermasalah nanti teman-teman. Oke gitu teman-teman, kalau teman-teman punya analisa yang berbeda dengan saya gitu kan, silahkan komen untuk bahan obrolan kita selanjutnya. Apapun siapapun nanti yang menang di Pilpres 2024 nanti, pastinya mereka adalah putra terbaik bangsa, aset terbaik bangsa Indonesia. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko.